Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah benang merahnya, ya, benang merah. Kenapa kalian itu selalu terhubung dari sisi romansa, oke? Nah, di sini aku ingin mencoba untuk mungkin mejanya nggak cukup ya teman-teman, tapi aku akan membuka sekitar 9 kartu. Kita akan cek di sini 9 kartu. Dia aku simbolkan dengan orang A, ya. Kamu adalah orang B. Dia kamu, oke? Kemudian kita akan buka dulu dari personanya, ya, antara kamu dan dia ke kamu. Aku tidak akan membuat satu tebaran, tetapi aku akan buka satu-satu ya teman-teman, supaya nggak banyak kartu di sini. Oke. Kita dari dia ya, spirituality dan ada celebration. Ini lebih seperti kayak dia ya, orang A, benang merahnya ke kamu adalah dia bukan hanya fisik mendekati kamu, tetapi dia menggunakan pendekatan spiritual kepada kamu. Entah itu melalui doa-doa ya. Apakah ini unsur magic? Sedikit kemungkinannya. Karena di sini kita bicara mengenai spiritual ya. Manusia itu makhluk spiritual. Ketika kita memanifestasi, kadang orang yang nggak percaya atau skeptis, pakai dukun kayak gitu ya. Di aku nggak. Dia di sini energinya adalah energi menarik kamu. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, dengan cara ibadah, dengan cara memanifestasi tiap hari ya. Dan di sini kamu tuh mendapatkan apa dari dia? Ketika dia sudah melakukan pendekatan juga secara fisik dan spiritual, kamu tuh merasa happy. Ada perayaan. Ya, ada perasaan bahagia. Ada perasaan bahagia di sini. Dan kita akan lihat energinya. Oke. Dia di sini yakin ya sama kamu. Dia menarik kamu itu supaya apa? Dia memiliki pikiran gini. Ketika aku lagi jatuh, setidaknya aku punya penyemangat. Dan kamu di sini memang energinya adalah energi penyemangat. Kenapa dia memanifestasi diri kamu? Ini kita bicara mengenai pikiran dari dia dan kamu. Kemudian ya, kita akan pilih untuk perannya. Perannya dia nih apa sih? Gitu ya. Kartu ketiga, joy. Kartu keempat di kamu adalah contribution. Ya, ini salah satu hal yang mendukung. Kalau kita lihat perannya dia dalam hubungan ini adalah memberikan kamu kebahagiaan, sementara dia ke kamu memberikan kebahagiaan, kamu ke dia memberikan sebuah kontribusi. Kontribusi itu apa? Apa yang bisa kamu lakukan buat orang ini? Ya, dengan tujuannya apa? Dia tahu nih, kamu itu ketika mengenal dia banyak sekali perubahan. Dia pun juga merasakan begitu, ketika kenal kamu banyak merasakan perubahan. Dia sangat happy dengan kamu. Dari happy ini, kamu membalasnya dengan banyak ngebantu dia. Kamu memberikan entah arahan, memberikan bantuan kepada dia, supaya tujuannya apa? Ya, dia ingin membuat kamu lebih baik, dan si dia di sini mendapatkan kekuatan dari kamu. Kekuatan tuh apa sih teman-teman? Kekuatannya adalah kekuatan dalam menjalani hidup tentunya ya. Strength. Kamu membuat dia makin posesif sama kamu. Itu ya efeknya. Karena kamu tuh banyak memberikan bantuan sama dia. Kamu adalah orang yang mungkin tidak manipulatif. Kamu orangnya bukan yang tebang pilih. Kamu juga bukan orang yang, kalau aku bisa cek di sini, yang pay it forward gitu. Ini gue lakuin ini, nanti lo bayar belakangan. Kayak nagih di belakang, ya, nggak seperti itu.
yang aku bisa cek. Jadi di sini energinya masih bagus ya teman-teman. Peran kalian di satu sama lain seperti ini, ya. Kemudian aku akan membukakan kartu 5, ya, kartu kelima. Tantangannya apa sih di hubungan ini? Tantangannya apa di hubungan ini? Challenge. Kalau kita bicara mengenai benang merah ya, aku akan taruh di tengah. Nah, disconnection. Di sini teman-teman, aku sih bisa ngelihat ya, tantangannya itu adalah keinginan kalian mungkin ya, keinginan kalian mungkin untuk bertemu. Terus kadang-kadang itu jadi salah paham ya, kesannya kayak kamu pengen tapi dianya nggak mau, contoh kayak gitu. Kadang-kadang suka salah paham nih, kamu ngomong apa dia nangkapnya berbeda, ada emosi di sini, kekanak-kanakan. Jadi semuanya tuh kadang yang udah kamu build up berdua bisa hancur gara-gara kesalahpahaman ya. Ini ibaratnya kayak disconnection itu adalah sesuatu yang tidak tidak nyambung gitu. Hal-hal yang nggak nyambung. Banyak yang kamu ngomong apa dia nangkapnya apa. Miskomunikasi itu kan nggak nyambung, ya. Hal-hal yang berbentuk seperti itu karena apa? Emosi. Jadi tremor duluan nih. Dia nulis WA tremor, kamu nulis tremor, nggak nyambung. Ya, bentuk-bentuk disconnection di sini tuh lebih kepada komunikasi kamu sih, ya, dan apa yang memang dilakukan. Mungkin kamu tahu dia pernah berbuat salah sama kamu, ya. Ketika nanti kamu katanya udah maaf-maafan ya, oke dia udah minta maaf sama kamu misalnya nih, dia janji mau ke rumah kamu tiba-tiba nggak bisa, misalnya ternyata dia lebih milih nongkrong sama temennya. Sebel kan? Nah, oke nggak apa-apa, besok aja ketemuannya. Kamu udah mulai tuh kayak berpikir, aku tidak diprioritaskan. Kemana-mana tuh pikirannya. Once kamu lagi bad mood, perang dunia terjadi, kamu ungkit-ungkit lagi. Sesuatu hal-hal yang sebetulnya sudah lalu, sudah nggak ada hubungannya dikait-kaitkan kembali ya. Banyak sekali di sini kejadian seperti itu. Atau ngebahas dia sama mantannya. Oh, dulu mungkin kamu sama mantan kamu begini. Ya, sekarang sama aku berbeda, berubah ya. Selalu gitu, pengen ada prioritas ya. Itu sama nama aja kayak insecure. Dengan segala tindakan di sini aku lihat kalian masih kayak kekanak-kanakan. Oke, perasaan dia ke kamu seperti apa? Perasaan dia ke kamu seperti apa? Dominan. Kamu ke dia. Tuh. Dia ini posesif sama kamu. Ya, ada sisi posesifnya ke kamu, dan kamu di sini ya karena kamu cinta, kamu mengikuti gitu loh. Jadi sebenarnya kamu diatur sama dia sih sebenarnya. Dominannya seperti itu. Dia yang datang ke kamu ya dengan manifestasi kamu tuh sebagai kayak fondasi buat dia. Dia di sini yang melit. Apalagi kalau kamu wanita, kamu membiarkan dia seorang pria yang mendominasi kamu ya. Jadi energinya di sini kamu tuh banyak berkorban buat dia ya. Perasaan dia adalah dia dominator, dia ingin menguasai kamu, tapi kamu lakukan ini karena kamu sayang sama dia ya. Tuh, mungkin dia mendominasi dengan siapa kamu bergaul, kamu nggak boleh sama yang lain. Sekali kamu posting dengan temen cowok dia cemburu ya. Ini terutama mengenai pergaulan sih, banyak cemburu di pergaulan ya. Terus apa yang kayak dia tidak diprioritaskan, contohnya seperti itu. Nah, kamu itu rela kayak ngebuang temen kamu, teman-teman. Ada yang rela kayak nggak mau nongkrong-nongkrong lagi. Terus kamu maunya apa ya, lebih kepada menjaga keamanan lah di hubungan ini. Mungkin kamu tahu kamu punya pacar posesif, cemburuan, dan lain-lain ya. Terus jatuhnya kamu berkorban ya, kamu nggak keluar dikala temen kamu lagi happy-happy. Kamunya di sini ya begitu, mengurung diri gitu loh teman-teman. Jadi aku bisa ngelihat di sini ya, energinya adalah energi yang kamu mungkin banyak nurutnya sama dia. Oke? Banyak nurutnya sama dia.
Apa side effect-nya? Apa side effect-nya di hubungan ini? Oke. Hubungan ini adalah hubungan yang banyak bingungnya. Ibaratnya gini loh. Aku bisa ngelihat adanya ketidakseimbangan, adanya kebingungan, adanya keresahan, banyak keresahan, ya. Dari dia di sini kayak mempertanyakan apakah memang aku tuh pantas. Terus kamu di sini mempertanyakan apakah effort kamu itu sudah cukup buat orang ini. Apakah aku udah membahagiakan orang ini? Kalau dia lebih kepada apakah aku sudah memantaskan diri? Dia sudah suka sama aku, dia sayang sama aku, tulus nggak dia sama aku? Kalau kamu di sini, karena aku sudah banyak memberikan bantuan, effort atau apapun, kamu berpikir dia ini serius nggak sama aku? Stabil nggak dia sama aku? Cinta banget nggak dia? Punya rencana apa sama aku? Sementara di sini dia masih kebingungan, ya. Dalam arti dia tuh sebetulnya belum banyak melakukan rencana ke depan gimana, hanya pengen mendalami perasaanmu dulu. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman, dia dominan di sini apakah membuat kamu lebih baik atau kamu merasa tersiksa. Karena ada pasangan-pasangan yang memang posesif. Kalau kamu sama siapa cemburu. Kalau kamu sama siapa cemburu, ini kelihatan nih. Dia cuma mau jadi the one and only ke kamu. Sehingga kamu tuh kadang-kadang juga kayak udah ada sinyal karena kamu udah koneksi sama dia. Sampai kesannya kayak aku tahu diri deh. Ini kan lihat kayak banyak berkorban. Sebetulnya dia yang lebih banyak egoisnya ke kamu. Ibaratnya kamu tuh agak di pressure sama dia. Nah di sini kamu bahagia atau enggak? Karena ada beberapa wanita atau pria yang senang malah dicemburuin, senang didominasi sama pasangan. Kita nggak pernah tahu kan psikis seseorang tuh seperti apa. Nah kalau aku lihat dari kartu ini seperti ini. Kesimpulannya seperti apa, Kak? Apakah ini bagus tidak koneksinya? Fertility. Ada pertumbuhan kok di situ. Ada sesuatu yang baru. Ibaratnya, kamu dengan orang ini, outcome-nya adalah banyak menerima pelajaran. Karena kenapa? Sebetulnya ya, kalau kita banyak berantem sama pasangan, itu bukan berarti kita itu gagal memilih pasangan. Tetapi bagaimana kita tuh bisa kayak nyatuin ego. Kayak aku dulu dengan pasangan aku, hampir setiap hari dia berantem sama aku berantemin dia, aku cemburu tanpa sebab, aku ungkit-ungkit masa lalunya dia, yang pada akhirnya tidak memberikan kemajuan. Bahkan ketika kita mau putus, ya udah kita putus, oke kita putus. Ujung-ujungnya nanti berapa hari dia kembali lagi ke aku. Ya kayak gitu loh teman-teman. Dan aku pun juga gitu, aku minta maaf ya. Kadang dia diemin aku gitu kan, aku minta maaf ya gitu loh. Jadi kita saling adu rayu, adu maaf. Sebenarnya itu nggak salah teman-teman, tapi bagaimana egonya kalian yang segini lama-lama tuh turun. Lama-lama kalian nggak ada berantem. Aku jujur, aku sangat bersyukur aku dengan pasanganku sekarang tidak pernah berantem setelah kita yang kemarin-kemarin tuh kita ribut besar ya kan. Kita nggak pernah berantem lagi karena kita udah punya satu tujuan. Aku punya tujuannya misalnya menikah gitu kan ya. Dia pun begitu. Tapi kita tidak kayak harus memaksakan gitu, kapan kita mau menikah gitu. Yang penting kamu milik aku milik kamu. Toh udah tidak muda lagi. Gitu. Jadi semakin berpikir kita nih, ya. Kalau memang kamu pernah memimpikan orang itu dan dia pernah mimpiin kamu, apalagi kalau dia udah sering masuk ke dalam mimpi kamu, berarti orang itu yang pantas kamu coba untuk telusuri lebih dalam. Mungkin nggak ada benang jodohnya. Kalau aku lihat di sini ada pertumbuhan dan ada kartu The Emperor, kalian akan makin kuat. Jadi aku bilang memang ada benang jodohnya teman-teman. Ya, kamu dengan seseorang inilah, ya. Karena aku juga nggak mau nanti ngebahas siapakah dia, ya. Aku akan biarkan kamu itu untuk berpikir dan menyadari bahwa orang ini begini. Gitu ya. Jadi aku nggak akan buka namanya, inisial atau apapun, tapi mungkin aku akan ambil sifat-sifatnya. Kalau misalnya dia terkoneksi kamu dan dia punya sifat seperti ini, maka dia orangnya. Ya, ingat yang sudah terkoneksi.
Jangan cari orang yang udah mantan 40 tahun yang lalu. Nggak ada itu. Udah mantan 40 tahun yang lalu, kamu nggak ada pergerakan, nanya di tarot, aku masih ada koneksi atau enggak. That's kind of weirdo thing. Aneh. Nggak ada koneksi, kok mau disuruh inget gitu loh. Ya. Orang ini pernah punya love affair sama kamu. Mungkin dia datang sama kamu, kalian ini semacam skandal hubungannya. Bisa jadi. Yang kedua, orang ini adalah pengagum rahasia kamu. Ya, ciri-cirinya seperti itu. Dia adalah pengagum rahasia kamu. Yang ketiga, dia sangat menyambut kalau misalnya kamu ngomong, dia menyambut dengan baik. Dengan tujuan dia pengen ada attachment atau ingin ada ikatan dengan kamu. Untuk membantu kamu. Udah tuh dia membangun kepercayaan kamu ke dia. Kemudian selalu menimbal balikkan dengan hal yang baik, ya. Nah, di sini aku bilang dia punya masalah di keluarga. Gak harus cerai, tetapi dia merasa ada mental abuse di keluarga, dipaksa keluarga, disuruh menyelesaikan sesuatu. Terus keluarganya kayak gak peduli sama dia. Kalau dia punya saudara, dia merasa kayak lonely. Ya. Jadi dia butuh kayak perhatian lebih. Di sini dia orangnya banyak melakukan hal-hal dalam, misal gini, multitasking. Jadi dalam satu kerjaan bisa kerjaan dua gitu, ya. Terus dia itu orangnya kayak cepat dalam mengambil sikap. Dia termasuk orang yang pintar. Kemudian di sini dia adalah lawan jenis kamu. Yang jelas aku nggak usah menjelaskan lebih lanjut. Yang pasti dia punya energi yang lebih kontra daripada kamu. Kemudian dia itu ya secret admirer kamu. Dia suka udah lama mengagumi kamu. Ada yang kisah third party, ya, seperti aku bilang ada skandal dan cinta. Nah, kamu merasa kayak ada satu keanehan ketika ngomong sama dia. Hal anehnya adalah kamu tuh kayak mudah banget untuk share apapun sama dia. Dan dia tidak menjudging kamu. Terus di sini kamu ketika ngomong sama dia kayak dapat hal baru gitu, teman-teman. Ya, dapat hal baru. Lalu di sini energinya adalah feminin. Belum tentu dia seorang wanita, tapi dia bisa energinya feminin, halus, mendengarkan. Orangnya itu mudah depresi, mudah stres, materialistik, dan memang egois, ya, dominator. Dia suka kamu sejak lama atau kamu suka sama dia sejak lama. Crush, ya, kamu cinta sama dia. Dan satu, orangnya dia ini pencerah, mandiri. Dia adalah semacam orang yang punya leader, ya, punya jiwa leadership. Dia fokus, kemudian bertanggung jawab. Walaupun memang dia suka stres, seperti itu. Nah, ini adalah ciri-cirinya, teman-teman. Jadi, apakah hubungan kamu dengan dia di sini bisa dibilang adalah satu koneksi yang baik? Bisa banget, ya. Dan apabila ciri-cirinya seperti ini, maka kalau kamu sudah bertemu dan kamu di sini memang sering berantem, perbaikilah. Banyak ngalah, dia juga pasti akan low down, ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Waalaikumsalam. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Apapun yang kubacakan di sini tidak menjadi tanggung jawabku dengan apa yang kalian lakukan. See you when I see you. I love you. Bye bye.